Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram, episode ke-7. Pasukan wilayah timur hancur di Mataram. Pasukan Mataram masih mengepung benteng pasukan wilayah timur. Belum ada pergerakan dari dalam benteng. Para punggawa dari timur tidak satu kata. Mereka saling berselisih sehingga lama tak segera mengambil keputusan. Adipati Tuban sudah tak sabar membawa pasukan keluar untuk mengamuk. Sudah tanggung sampai di sini. Mengapa tak segera berperang? Pasukan sudah rusak tanpa memperoleh hasil. Adipati Tuban segera menyuruh patihnya untuk memukul tanda perang. Para prajurit sudah bersiap keluar. Barikade sudah dijebol untuk lewat. Adipati Tuban keluar dengan naik kuda Simatari yang berbulu putih, dengan memakai pakaian seperti seorang kelana, berbaju sangklat merah, dan ikat kepala berlubang-lubang. Pasukan Tuban sudah bergerak maju. Adipati Tuban berada di belakang dengan membawa payung merah. Berkata Adipati Tuban, "Wahai segenap orang timur, lihatlah aku berperang melawan Sultan Mataram. Tidak harus memakai bantuan kalian. Orang-orang seperti kalian tidak becus, bukan laki-laki, tapi juga bukan perempuan. Silahkan pakai kain jarit kalau tak mau berperang." Orang-orang dari timur malu diledek Adipati Tuban. Para prajurit kecil berpikir, orang seperti inilah yang pantas aku jadikan tuan. Mereka pun mengajak para temannya untuk ikut serta berperang. Sementara itu pasukan Mataram sudah melihat gerakan pasukan Tuban. Para punggawa Mataram bersiap menghadapi. Tak lama kemudian pecah pertempuran dahsyat antara kedua kubu. Saling tembak dan saling serang. Tak lama tampak pasukan Tuban terdesak. Mereka bermaksud mencari bantuan ke benteng. Perlahan pasukan mundur menuju benteng. Oleh orang-orang dari dalam benteng, mereka malah dilempari batu. Kata mereka, "Tadi seperti paling gagah dan berani. Tadi bilang tak perlu bantuan. Sekarang tidak becus dan malah minta pertolongan. Hei teman-teman, jangan diberi jalan masuk. Pasukan Tuban tak bisa masuk benteng." Mereka pun bubar berlarian. Para prajurit kecil memaki tuannya. Mengapa tadi berlagak paling gagah? Ternyata sekarang bermaksud lari juga. Tidak berani berperang habis-habisan. Orang besar takut perang. Tuan seperti itu tak layak diikuti. Adipati Tuban dan pasukannya kemudian berkemah tak jauh dari benteng. Di dalam benteng, para pembesar dari wilayah timur mengadakan permufakatan mengenai kapan akan keluar benteng. Mereka memutuskan akan keluar benteng keesokan harinya. Dalam pertemuan itu mereka menertawakan ulah Adipati Tuban yang berlagak gagah dan berani, tetapi tanpa hasil. Niatnya meledek yang lain, malah sekarang lari pontang-panting. Adipati Surabaya berkata, "Aku minta kita besok keluar untuk berperang, mumpung pasukan masih ada semangat." Setelah semua sepakat, malam itu mereka bersiap. Paginya Adipati Japan sudah bersiap menempati posisinya. Dari pihak Mataram, Sultan sudah bersiap menata barisan. Adipati Martoloyo dan Aryo Joyosuponto menjadi sayap kiri berhadapan dengan Adipati Japan. Para kerabat berada di sayap kanan, berhadapan melawan pasukan Madura. Sultan pun sudah bersiap. Adipati Tuban yang masih berkemah di sekitar benteng hendak ikut berperang. Gajah sudah diberi pelana. Ada dua orang selir Adipati bernama Nigrahito dan Ni Ondrowilo. Keduanya disuruh ikut naik gajah. Sementara itu Adipati Japan sudah bersiap menata barisannya. Berkata Adipati Japan, "Aku hendak melawan Raja Mataram. Hendak aku hadapi sendiri untuk beradu kekuatan dan beradu tajamnya senjata." Adipati Japan masih mencari di mana posisi Sultan Mataram. Berkata Adipati Japan, "Siapa yang berbaris di selatan itu?" Seorang prajurit menjawab, "Itu Adipati Martoloyo yang berpayung putih. Yang di sebelahnya Ki Aryo Joyosuponto. Lalu sebelahnya lagi Ki Sorodipo. Mereka prajurit andalan Mataram." Adipati Japan berkata, "Mereka akan kuserang dahulu." Adipati Japan segera memberi aba-aba maju. Orang Japan menerjang dengan berani, tak hendak mundur.
Tekadnya kalau tak menang, tak ingin pulang dalam keadaan hidup. Aryo Joyosuponto menghadapi serangan Adipati Japan. Berkata Aryo Joyosuponto, "Bakarlah rumah itu agar pasukan timur itu terpencar. Kalau mereka masih mengumpul akan sulit dibendung." Sebuah rumah lalu dibakar, api pun berkobar. Asap membumbung tinggi ke arah utara. Pasukan orang timur terpencar menghindari kepulan asap. Pasukan Mataram leluasa menerjang. Adipati Martoloyo menerjang ke pinggir. Aryo Joyosuponto menerjang ke kiri. Pasukan dari timur tak menyadari musuh telah menerjang karena terhalang asap yang pekat. Mereka menahan sambil memejamkan mata. Perangnya menjadi ngawur saja. Orang Mataram dengan leluasa mengeroyok pasukan timur. Banyak prajurit orang timur tewas. Adipati Japan melihat pasukannya terdesak, segera mengambil tombak. Kudanya dipacu menyambar ke tengah medan perang dan menantang-nantang. "Ayo, keroyoklah aku. Ini Adipati Japan, keturunan Madiun. Ini yang namanya Mas Lontang. Ayo, keroyoklah." Adipati Japan mengamuk di tengah medan perang. Siapapun yang diterjang bubar dengan menderita luka-luka. Adipati Martoloyo menyuruh para mantri untuk bersama-sama mengeroyok Adipati Japan. Para mantri menembak dan menikam dengan tombak. Adipati Japan tak mempan senjata. Lalu beramai-ramai dilempari batu dan dipukul popor senapan. Seberapapun kuat seseorang, bila tak ada yang membantu, pasti kewalahan. Adipati Japan jatuh dari kuda. Para pengeroyok tak berhenti menyerang. Adipati Japan pun tewas. Tumenggung Kapulungan melihat Adipati Japan tewas, seketika gemetar ketakutan. "Benar dugaanku," kata Tumenggung Kapulungan. "Dulu hatiku sudah khawatir, sekarang menjadi kenyataan. Seorang pemberani saja mati. Sekarang, ayo kita mundur. Siapa yang mau mati? Lebih baik kita menyelamatkan diri." Ki Tumenggung Kapulungan memutar kuda dan lari berbalik. Orang Mataram terus mengejar. Adipati Surabaya pasukannya sudah habis. Si Adipati lari tanpa menoleh. Adipati Tuban melihat pasukan timur lari sudah, lalu terus dikejar oleh pasukan Mataram. Adipati Tuban gemetar ketakutan. Sang Adipati lari meninggalkan gajahnya. Selir yang berada di atasnya tak dihiraukan lagi. Si pawang gajah memanggil tuannya. "Selir Ki Adipati masih tertinggal. Ki Adipati, kembalilah." Adipati Tuban menjawab, "Diam, jangan bicara. Besok cari bini lagi." Ki Adipati Tuban terus ngacir. Selirnya masih berada di atas gajah. Pasukan Mataram mengejar si gajah dan ditangkap. Dua selir menangis terseduh-seduh, Ni Grahito dan Ni Ondrowilo. Prajurit Mataram terus mengejar Adipati Tuban. Ketika hampir tertangkap, Ki Adipati turun dari kuda dan lari menerobos pepohonan gelagah. Di dalam rumpun gelagah, Ki Adipati Tuban disambar kinjeng. Kaget si Adipati. Perasaannya seperti disambar petir saja. Ki Adipati terus lari sambil mencret. Kuda yang ditinggal diambil prajurit Mataram dan ditunggangi. Senang sekali prajurit yang mendapat kudanya. Dengan berlagak dia memacu si kuda. Gajah Adipati Tuban sudah ditunggangi para prajurit Mataram. Semua jarahan lalu dilaporkan kepada Sultan beserta dua selir Adipati Tuban. Adipati Martoloyo dan Joyosuponto segera membawa jasad Adipati Japan. Sang Sultan memberi hormat kepada jenazah Adipati Japan, karena dari sekian orang yang menyerang Mataram, hanya dia seorang yang pemberani. Sultan berkata, "Kebumikan jenazah Adipati Japan dengan baik di pemakaman Butuh, menyatu dengan makam Sultan Pajang. Segerakan pemakaman. Dia adalah prajurit yang pemberani dan layak dijadikan teladan bagi para generasi mendatang." Sultan memerintahkan membunyikan tanda berangkat. Pasukan Mataram kembali pulang ke negerinya.